dengan tema laju reaksi. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jogi Kristiadi. Saya Kevin Wanseta. Saya Thomas Rafael. Saya nama Lucky Doegal. Saya Rasya Putra Mahendra. Ini video kami membuat video praktikum. Oke, selanjutnya kami akan melakukan percobaan jenis laju reaksi. Yang pertama yaitu melalui luas permukaan menggunakan CDR. Nah, di sini bahan-bahannya yaitu ada air biasa dengan suhu ruangan, ada 3 buah botol bekas, sebuah talenan, 1 pisau, dan 3 buah CDR. Langkah pertama yaitu potong sebuah botol bekas menjadi 2 bagian sebagai wadah untuk CDR-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita mengubah luas permukaan dari ketiga CDR tersebut. Yang pertama yaitu CDR-nya kita hancurkan menggunakan sendok. Selanjutnya CDR yang kedua kita mengirisnya menjadi 3 bagian. Selanjutnya yaitu CDR yang ketiga kita tidak mengubah dari luas ukurnya. Kita biarkan utuh seperti ini saja. Langkah selanjutnya yaitu kita menuangkan air ke dalam ketiga gelas ini. Kita menggunakan ukuran 1 gelas full. Baik, yang pertama kita akan melakukan eksperimen melalui CDR bubuk. Siap-siap, Mas. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan eksperimen melalui CDR yang sudah diiris-iris. Dan selanjutnya kita menggunakan CDR yang full. Ya. Jadi hasil akhirnya yaitu CDR dengan luas permukaan yang bubuk lebih cepat daripada CDR yang diiris-iris dan CDR yang full. Dan juga CDR yang diiris-iris lebih cepat bereaksinya daripada CDR dengan satu yang full. Kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu dengan menerapkan prinsip katalis. Alat bahan kami gunakan sini adalah 3 botol yang sudah digunting, lalu ada pemutih atau backlin, lalu ada cuka, serta peniti. Kita masuk untuk ke pembuatan videonya. Oke, untuk botol yang pertama kita isi dengan cuka. Kita dengan menggunakan takaran dari setengah dari cup ini. Setengah dari cup. Dan untuk botol yang kedua kita isi dengan backlin dengan takaran yang sama. Baiklah, sini saya sudah mencuci cupnya. Kita akan mengisinya dengan backlin. Ini backlin sudah setengah dari cupnya. Kita akan menuang ke botol atau ke wadah. Dan untuk yang terakhir kita akan mencampur backlin dengan cukanya. Dalam saat ini kita mencampur backlinnya dengan cukanya. Kita campurnya sama-sama ya. Letakkan ke wadah. Baik, di sini saya memasukkan penitinya ke setiap wadahnya. Yang pertama ke pemutih, yang kedua yang pertama ke cuka, yang kedua ke pemutih, dan yang terakhir kecampuran dari kedua bahan tersebut. Sekarang kita bisa lihat di jam. Sekarang sudah jam 5:05. Kita akan tunggu selama 3 jam. Baik, ini setelah 3 jam kami menunggu. Beginilah hasil dari percobaan kami. Yang pertama yaitu dengan campuran cuka saja. Di sini penitinya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari fisiknya. Tidak mengalami perubahan apa-apa yang terlalu mencolok. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan pemutih atau backlin. Di sini penitinya mengalami sedikit perkaratan dikarenakan dari backlinnya yang bersifat korosif. Dan yang terakhir adalah pencampuran dari backlin dan cuka. Di
Di sini bisa kita lihat perubahan yang sangat signifikan dari penitinya, yang dimana sangat berkarat dari penitinya. Beginilah perbandingannya. Yang ini adalah air yang dari full cuka, yang ini dari full backlin, dan yang terakhir ini dari campuran dari keduanya. Dan ini perbandingan dari air-airnya. Yang dari backlin berisi banyak karat-karatan, sedangkan yang cuka bersih, dan yang terakhir campurannya airnya menjadi warna ini karena dikarenakan warna dari karatnya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang 3, yaitu membuktikan laju reaksi, yaitu konsentrasi zat. Yang dibutuhkan ada 300 ml cuka, 1 botol baking soda, 3 buah balon, dan 3 buah botol. Langkah pertama, tuangkan 100 ml cuka ke dalam tiap botol. Kedua adalah memasukkan baking soda ke dalam balon. Di sini kita menggunakan corong berupa botol bekas. Nah, untuk balon yang pertama ini kita masukkan 1 sendok makan baking soda. Ya. Lalu balon yang kedua kita masukkan 2 sendok makan baking soda. Lalu balon yang ketiga kita masukkan 3 sendok makan baking soda. Santai mas. Yang ketiga adalah pasang balon ke botol. Langkah yang keempat, kita tuangkan baking soda secara bersamaan. Jadi dapat dilihat di sini, balon yang diisi 3 sendok makan baking soda ukurannya lebih besar daripada balon yang diisi 2 sendok makan dan 1 sendok makan baking soda. Nah, balon yang berisi 1 sendok makan baking soda ini kempes karena ukurannya kecil. Masuk kempes, cuy. Ya, yang keempat, praktikum keempat yaitu membuktikan faktor laju reaksi pada suhu. Ya, ini bahan-bahannya di sini air biasa, air panas, garam, terus termometer sama tisu. Nah, yang pertama, langkah pertama yaitu kita ukur suhunya dulu. Ngapain? Ngomong. Ya, di sini ukuran suhu di air panas berukuran 57 Celcius. Tunggu. Ya, sebelum mengukur air dingin kita tidak mengelap dulu. Baru tuh mengukur. Ya. Dan di sini air dingin berukuran suhu 31,2 Celcius. 3. Lalu kita masukin garam ke air panas dan air dingin. Lalu diaduk. Tunggu 1 menit. Pakai tangan dulu nih. Sini perbedaannya, setelah 1 menit air panas yang diisi garam berlarut tinggal sedikit. Di sini air dingin masih ada tersisa. Dan di sini setelah 2 menit inilah hasilnya. Laju reaksi ya mas. Ini video kami membuat video praktikum kami. Bam!
berukuran 5,76.